The day in my life, aku Mama Wildan, ikutin aktivitasku yuk. Ini dapur mini aku begitu berantakan karena kami tinggal berdua, aku dan anakku. Jadi ketika aku sakit gak ada yang bantuin. Tapi Masya Allah banget, aku bersyukur udah bisa renovasi dapur ini. Jadi lebih nyaman karena sejatinya seorang istri dan seorang ibu itu kebanyakan ada di rumah dan dapur itu yang paling utama. Jadi ketika dapur itu bagus, jadi lebih semangat lagi untuk memasak dan untuk beres-beres. Perabotan aku masih sedikit, kami masih nyicil satu persatu dan alhamdulillah kemarin mertua aku mengirim mangkuk, piring, gelas, panci, teflon, sendok, dan yang lainnya. Alhamdulillah banget punya mertua yang baik. Padahal dari mertua ke rumah aku itu jaraknya itu bisa sampai 2 jam. Ada yang bilang hidup di desa itu biayanya lebih murah. Tapi kata aku hidup di desa dan di kota itu sama aja. Bedanya kalau di kota pengeluaran itu hanya untuk jajan, sama makan dan juga kontrakan. Biaya hidup di desa itu yang mahal itu sosialnya. Ada tetangga, hajatan, kondangan, sunatan, nikahan, ada yang meninggal, kita harus nengok, ada yang sakit, kita harus nengok juga. Terus belum lagi iuran-iuran dari pembangunan masjid, dari pembangunan jalan, dari pembangunan pesantren, pokoknya masih banyak lagi. Dan itu kalau makan mah emang cuman sedikit. Kita bisa ada yang ngasih dari tetangga, dari saudara, ada juga dari kebun. Jadi kalau untuk biaya makan memang di desa itu lebih murah, tapi untuk biaya sosialnya kataku lebih banyak di desa. Jadi pengeluaran di desa dan di kampung itu sebenarnya sama, malahan lebih banyak di desa kata aku mah. Alhamdulillah banget di desa kami punya sepeta kebun, jadi kita bisa mengambil hasilnya seperti ubi, jambu, alpukat, pisang, dan singkong. Hasil dari kebun itu kita bisa olah untuk menjadikan cemilan, jadi kita bisa lebih menghemat pengeluaran untuk makan. Apalagi aku punya anak kecil, harus pintar-pintar membuat cemilan agar anakku tidak jajan sembarangan di luar sana. Ini cara aku untuk memeram alpukat, kita iris ujungnya sedikit agar dagingnya itu lebih mudah untuk matang. Lalu kita simpan di atas beras untuk beberapa hari, nanti kita lihat lagi. Cara itu aku dapat dari YouTube dan aku cobain di minggu kemarin dan alhamdulillah hasilnya memang bagus. Gak ada busuknya, dagingnya itu sempurna jadi kemakan semuanya. Aku gak punya wastafel ya bun, aku punya tempat cuci piring yang seperti ini. Tempatnya lebih luas agar bisa menampung cucian piringnya yang lebih banyak. Apalagi kalau di desa itu sering ada syukuran atau hajat itu, jadi cuci piringnya lebih besar. Kalau di wastafel itu lebih repot. Ketika syukuran itu banyak banget perabotan dapur yang besar-besar yang digunakan. Jadi kalau untuk di wastafel itu lebih repot lagi kalau nyucinya di situ, karena tempatnya yang kecil, nanti airnya tuh bisa muncrat-muncrat ke bawah lantai dan lantainya itu jadi licin. Tapi kalau tempat pencucian piringnya seperti ini, jadi muat banyak dan tidak susah untuk nyuci piringnya seperti itu. Tapi itu kembali lagi ke diri masing-masing, suka wastafel atau tempat cuci piring seperti ini. Kami tinggal di desa, memakai air itu asli dari pegunungan atau dari sumber mata airnya langsung. Tapi kebetulan air yang aku pakai ini cuma ada 1 ember karena lagi mati. Dari mata air ke rumah kami itu cukup jauh. Jadi pipa yang digunakan itu cukup panjang. Pipa itu melewati sawah-sawah warga, dan ketika ada sawah yang lagi panen ataupun lagi dicangkul sawahnya atau lagi ada yang tandur, jadi pipa yang melewati sawah mereka itu otomatis keganggu. Jadi kami sering banget ngecek pipanya karena airnya sering banget mati. Pingin banget suatu hari nanti punya sumur. Biasanya aku nyuci piring itu sore hari, jadi ketika pagi hari semuanya sudah bersih dan langsung bisa masak. Tapi sekarang karena kemarin aku sakit mata, jadi baru pagi ini aku cuci piring, jadi aku langsung lap aja karena kan aku pakai untuk memasak. Kita lap-lap aja lalu kita beresin di rak aku yang mungil. Sebenarnya aku lebih suka kalau udah cuci piring itu didiamin dulu sampai dia kering. Tapi karena kali ini mepet waktunya untuk aku masak, jadi aku lap-lap aja untuk supaya kering karena perabotannya nanti akan dipakai lagi.
Kalau di lap kayak gini sebenarnya perabotannya itu agak sedikit bau kata aku mah ya. Jadi aku lebih suka didiamin dulu. Ini ubi dan jambu dari hasil kebun aku, jadi kita mau cuci dulu. Masya Allah banget, punya kebun sedikit tapi hasilnya banyak. Kalau kita rajin menanam. Sebenarnya yang nanam itu juga orang tua aku, jadi aku menerima hasilnya. Karena kebun aku dan kebun orang tuaku berdekatan, jadi mereka mungkin mengelolanya sekalian gitu ya. Tapi hasil dari kebun itu mereka kasih ke aku. Masya Allah, alhamdulillah banget. Dulu juga aku pernah menanam gitu kan sejenis sayuran, tapi mungkin karena aku masih baru dalam dunia pertanian, jadi gampang bosen banget. Masya Allah, udah beres aja, alhamdulillah.